Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama kita harus membahas tentang tema ini. Apakah ini tahun terakhir kita? Kita sebagai umat Islam bukan hanya di akhir tahun. Tiap saat kita diperintahkan untuk muhasabah, mengkoreksi diri. Makanya para ulama itu kalau mau tidur itu sebelum tidur dia ngulang, kayak replay begitu. Tadi ini anak dari bangun tidur sampai sekarang mau tidur, itu saya ngapain aja. Sama nge-replay yang kemarin, hari ini sama kemarin. Kira-kira hari ini lebih baik dari kemarin atau enggak? Jadi muhasabah, setiap mau tidur itu muhasabah. Kalau ketika di flashback, ketika diingat, hari ini saya punya kesalahan sama fulan, punya kesalahan sama fulanah, maka dia sebelum tidur doa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan fulan dan fulanah yang saya berbuat salah sama mereka, mereka memaafkan saya, dan siapapun yang berbuat salah sama saya maafkan sebelum saya tidur ini. Selesai. Ini muhasabah, tiap saat muhasabah, apalagi mau tidur. Bahkan ada seorang ulama itu kalau bangun tidur itu langsung ke cermin, ngoco langsung, berkaca langsung, sama pegang kepalanya, mukanya gitu. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau tidak menjadikan mukaku jadi muka babi. Engkau tidak menjadikan mukaku jadi muka monyet. Engkau tidak menjadikan mukaku jadi muka keledai karena perbuatan dosaku kemarin. Muhasabah, bangun tidur itu sudah ngerasa banyak dosa. Bukan terus kayak orang yang bangunnya kesiangan, rak sholat subuh terus pede, langsung ngudut, langsung delok TV, langsung pegang HP, belum sholat subuh, pede, kayak nggak bakal dihukum sama Allah. Oh, sampai begitu ulama. Ada yang sampai waktu 24 jam itu tidak cukup. Dari fullnya ibadah, udah disiplin, diatur rapi. Oh, saat ini dzikir ini, saat ini sholat ini, saat ini baca Quran, saat ini ngajar, saat ini cari ilmu, diatur 24 jam. Sampai tanya ke orang-orang, ayo siapa yang mau jual waktunya, saya kurang 24 jam. Kalau kita sisa banyak ya, akeh sisane daripada sing dinggo. Tapi kalau orang-orang yang seperti itu 24 jam kurang. Sampai ada seorang ulama ya dari kalangan habaib, namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, yang memiliki karya Sulamut Taufik yang dibaca di pondok-pondok ya, Sulamut Taufik, kitab Sulam. Itu karya seorang habib namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Habib Abdullah ini dikasih orang jam. Nah, jamnya itu jam jadul, harus muter dulu. Harus apa? Muter dulu itu. Ada tamu datang, Habib,
Ini saya beli, saya hadiahkan untuk antum. Apa ini? Ini jam Habib, jam. Oh, caranya gimana? Harus diputer dulu. Oh, maaf ya, saya ndak ada waktu buat muter jam tuh, sudah ndak ada waktu. Tak pikir-pikir kok sudah full waktunya saya, ndak ada waktu buat muter jam. Masya Allah. Oh, kita nganggurnya banyak, waktu pegang HP banyak, waktu nganggur banyak, waktu ibadahnya itu harusnya bisa banyak malah sedikit. Beliau-beliau ini malah buat muter jamnya nggak ada waktu. Insya Allah. Ada lagi yang dari jaga waktu itu sampai kalau masuk ke kamar mandi itu masukkan batu ke mulutnya. Kenapa? Dia itu sudah biasa refleks selalu mulutnya berzikir. Takut kalau masuk kamar mandi keceplosan berzikir di dalam kamar mandi dari seringnya zikir. Gak pernah waktunya gak buat zikir. Sampai kalau masuk kamar mandi masukkan batu ke mulutnya. Ada lagi Syekh Ahmad Al-Khatib namanya. Dia ini tiap saat, tiap waktu deres Al-Quran. Seorang hafid hafal Quran. Jadi nggak pernah mulutnya itu berhenti lalar Quran terus. Kalau mau masuk ke kamar mandi, lidahnya dicokot. Kenapa? Takut di dalam kamar mandi kok nggak sengaja ngelalar Quran. Masya Allah. Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sayyidina Abu Bakar itu kalau nganggur, walaupun diajak bicara orang, asal beliau belum bicara, itu mulutnya gerak, zikir. Mulutnya gerak. Sayyidina Abu Bakar itu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Orangnya sudah berhenti ngomong, saatnya beliau jawab, baru berhenti, baru beliau jawab. Oh, itu gini. Selesai orangnya ngomong lagi. Jangan sampai mulutnya itu tidak basah dengan zikir. Kalau Sayyidina Umar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, setiap saat Allahu Akbar terus, takbir terus. Kalau Sayyidina Utsman, Subhanallah, 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 Subhanallah. Tidak pernah berhenti mulutnya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Selalu begitu. Nah, ente terserah, ya. Terserah ente mau apa terserah, mau sholawat, mau subhanallah, alhamdulillah, sakarepmu, terserah ente. Mana yang paling srek ente rutini. Ada lagi seorang ulama, dia ini kalau masuk kamar mandi dari tidak pernah lepas dari kitab. Itu muridnya dari luar kamar mandi suruh baca kitab kenceng biar di dalam kamar mandi denger suaranya. Jadi nyun sewu, buang air itu sambil meresapi isinya kitab, bukan ngelamun, bukan bayangke sesuatu yang lain, bukan melakukan sesuatu yang sia-sia, melihat kotorannya, melihat kemaluannya, meresapi kitab yang dibaca muridnya dari luar kamar mandi. Kan orang masuk kamar mandi zikir kan dilarang, baca kitab, bawa kitab dilarang. Ini dari perhatiannya sama jaga waktu. Di luar apa kamar mandi muridnya suruh ngencengkan bacaannya biar denger gurunya ini. Masya Allah. Ada lagi yang kalau tidur itu susah, seorang ulama kalau tidur itu susah, jadi kadang kanan nanti kiri, ini apa istilahnya, jadi sulit tidur. Nah ini ya, ada orang yang sulit tidur, anak wong sing lungguh itu turu ono ya. Duduk aja tidur tuh ada ya. Berdiri tidur aja ada kok. Apalagi rebahan, udah rebahan wis bablas. Ini sulit tidur. Nah dia merem, ulama ini merem, beliau merem.
terlalu lama. Wah, buang-buang waktu ini. Padahal ya proses mau menuju OTW tidur kan gitu kan. Ya kita mungkin tidak digubris. Oh, OTW tidur ya wes meneng, diem aja. Kan gitu. Ambil bayang kayak apa, mikir apa kan gitu. Beliau muridnya di sampingnya, atau muridnya kalau nggak ada anaknya di sampingnya, suruh baca kitab. Dongengi baca kitab sampai tidur. Dongengnya baca kitab sampai ketiduran gitu. Terus saya punya guru juga begitu, Habib Salim Syautiri. Habib Salim Syautiri itu begitu, kalau mau tidur di sampingnya ada muridnya yang baca kitab. Kalau beliau sudah tidur, muridnya baru berhenti, ditutup kitabnya. Jadi tidak mau waktunya kosong, itu tidak mau. Waktunya tidak terisi, tidak mau. Harus waktunya apa? Terisi. Nah, awake dhewe kan tak kroso ya, wis Jumat meneh. Kan begitu. Ora kroso ya. Bar iki Januari, enggak ngerasa. Karena enggak ditoto gitu ya. Enggak ditata, waktunya enggak ditata. Jadi enggak kerasa begitu. Enggak barokah waktunya. Termasuk doanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setiap habis 5 waktu itu minta doa ini, doanya ini. Ini penting doanya ini. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, kami minta kepadamu sholihas saat, jam-jam yang baik-baik. Maksudnya detiknya, menitnya, jamnya itu baik-baik. Wal barakata fil waqt, dan berkah dalam waktu. Itu selalu Sayyidina Umar doa itu. Ya Allah, saya minta menit-menit yang baik, jam-jam yang baik, ya, detik-detik yang baik, dan keberkahan dalam waktu. Itu Sayyidina Umar selalu minta itu. Radhiyallahu taala anhu. Penting. Ada lagi yang begini. Sudah istiqomah, tiap malam itu tahajud. Namanya Habib Hasan bin Saleh Al-Jufri Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Malam itu beliau sakit panas tinggi. Ya, kalau kita kok sakit, tidak usah sakit terlalu jauh. Kesel, kok kesel? Tidak kesel, itu aras-arasan mau tahajud begitu ya. Tidak usah sakit, tidak usah kesel, aduh kejauhan itu. Udah aras-arasan, sudah males mau tahajud. Ini beliau bukan capek, sakit panas tinggi. Malam itu beliau kebangun, waktunya tahajud, istiqomah tahajud. Panas tinggi, berdiri aja susah. Karena menjaganya kepada waktu, beliau kayak dirinya sendiri tuh kayak dipukul gini. Ya nafsu, hawa nafsu, jangan ngalem. Ayo bangun, tahajud, lakukan rutinitas kamu, lakukan istiqomah kamu. Tangi, lu yang angel-angel kan hawa nafsu toh. Yang membuat berat itu kan hawa nafsu. Bangun akhirnya melakukan rutinitasnya. Masya Allah. Sampai ini masuk ke alam gaib ya, masuk ke alam gaib. Ya, jadi tadi alam nyata, ini masuk ke alam gaib. Orang itu kalau sudah istiqomah, menjaga waktunya, itu tidak akan disia-siakan sama Allah, nggak akan dikosongkan waktunya sama Allah. Ada satu kejadian, ini kejadian nyata. Di rumah abah saya di Meteseh sana. Kebetulan itu lagi lebaran. Saya sama abah, sama umi, sama suatu keluarga ke Solo. Rumah kosong, ada orang. Dilalah ono maling itu ya. Subhanallah, bodoh-bodoh kan sasaran maling tuh kan begitu. Ada maling masuk ke rumah Meteseh sana itu yang buat majelis bulan sekali itu maulid. Rumahnya abah. Lah, kita tuh sekeluarga kalau maghrib
Pokoknya TV harus mati, ndak boleh pegang apa-apa, ndak boleh fokus yang lain, harus baca rotib dulu. Itu didikannya orang tua kita. Kalau sudah baca rotib, selesai rotib haddad selesai, baru habis itu bebas. Mau saya masih kecil main, mau apa terserah. Pokok rotib dulu. Kalau ndak, saya dulu kalau nggak rotib dikunceni di luar, dipukul, ya biasa anak kecil. Didikan orang tua, semua hasil didikan orang tua sama guru. Nah subhanallah, ini ke Solo semua ini mudik ke Solo kosong, maling masuk. Nah malingnya tahunya tidak ada orang, ke Solo semua malingnya harus ngerti gitu. Wah iya, penghuni rumah ini tidak ada. Begitu masuk rumah kok dengar suara orang baca rotib, tidak ada kita, tidak ada. Jadi kayak ada sesuatu, makhluk apa orang ngerti ya. Suara tok apa ada jinnya atau apa, wallahu alam. Itu malingnya ketakutan keluar, tidak jadi maling. Dengar baca rotib, loh ada orangnya, loh katanya mudik kok ada orangnya, kaget keluar, tidak jadi maling. Ini nyata, kejadian nyata. Karena apa? Jaga waktu. Orang kalau jaga waktu tidak mungkin dikecewakan sama Allah Ta'ala. Ini karena jaga waktu. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW itu memperingatkan kita kan, nikmatan, ada dua kenikmatan, maghbunun fihima katsirum minan nas. Manusia itu banyak yang tertipu dengan dua kenikmatan ini. Yang pertama as-sihah, kesehatan. Orang kalau sehat biasanya terlena, tapi kalau sudah sakit dia coba dia misalnya sudah stroke, sudah lumpuh, coba dulu tuh saya banyak sholat. Sudah jatuh miskin, bangkrut, coba dulu saat kaya saya itu banyak sedekah. Kasep, sudah terlambat nanti. Gelone baru saiki, sudah terlambat. Yang kedua, wal faragh, waktu kosong, waktu luang. Nah kalau sudah sibuk, bingung. Belum punya anak, tidak sibuk ibadah. Ini misalnya jomblo ini ADB. Sekarang tidak sibuk ibadah, engkau rasakno we. Wis duwe bojo, duwe anak, anakmu 5. Wah, untuk ibadah lebih sulit fokus daripada saat kowe dhewean saiki. Buktikno dhewe ro rasakno. Makanya sekarang kesempatan yang masih punya waktu luang, belum terlalu sibuk buat ibadah. Ini nanti kalau waktu sibuk pahalanya tetap ngalir. Loh kok bisa Beb? Ya, firman Allah surat At-Tin. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah menciptakan manusia sebaik-baiknya ciptaan. Terus habis itu apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian aku akan menjadikan manusia itu lemah lagi. Bayi lemah sampai seadip teges, ya kan, punya kekuatan, seger. Nanti wis tua umur 80 adip lemes lagi, bahkan mungkin diceboki anaknya, dimandii anaknya, kan begitu, kembali ke kanak-kanak lagi, lemah lagi. Nah, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang dulu saat masih sehat, masih kuat, waktunya masih banyak kosongnya, dia amanu wa amilus solihat, dia beriman dan dia beramal soleh. Masya Allah, tahajud, witir, rawatib, zikir, pengajian, tolabul ilmi, semua dilakukan saat dia masih seger. Saat dia sudah tua, raqib atid, oh biasanya jam segini itu ngaji sak juz, pahala, walaupun tidak ngaji sak juz, wis tuwa. Dulu mau Quran wis ra iso, nyekel Quran, ngangkat Quran wis ra iso, wis ra kuat, tetep raqib atid nyatet sak juz, karena dulunya sudah kebiasaan sak juz. Itu Allah yang jamin, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi saat mudanya itu waktunya itu dimanfaatkan. Nanti saat masa tua panen, sudah tinggal panen pahala, walaupun dia tidak melakukan saat ada uzur, itu dia tidak melakukan. Nah, penting.
Saya punya guru. Ini cerita terakhir. Saya punya guru, Habib Salim Syatiri itu kalau pergi ke pondok dari rumahnya itu sudah pegang wudhu, sudah punya wudhu. Itu mulai mendekati asar jam 2 siang gitu sampai jam 10 malam itu sama sekali nggak ke kamar mandi dan wudhunya nggak batal. Kulino sudah apa? Kulino sudah kebiasaan. Jadi waktunya itu ibadah toh, ndak terkuras di kamar mandi. Lawake dhewe mangan, ngombe, ya kamar mandi terus. Akhirnya kamar mandi terus. Loh, ada ulama dulu itu sampai kalau sehari ke kamar mandi 2 kali itu gelo. Ping loro. Nah, kita tuh sehari berapa kali, Pak? Mas, Kang, ping piro? Ping 5, ping 6, berapa kali ente sehari ke kamar mandi itu? Waktunya terkuras di kamar mandi. Njur kamar mandi nyekel HP meneh. Ono. Wis to, ora usah diduding ono. Teko. Nggak usah ditunjuk, nggak usah angkat tangan, ada. Kalau zaman dulu kan udut di kamar mandi ya toh? Terus baca koran di kamar mandi. Saiki nyekel HP di dalam kamar mandi. Wah enak wes ini lungguh kok. Ini enak santai. Mungkin nek dikai LCD kok tambah suwi meneh. Tambah lama lagi mungkin. Apalagi yang pakai betap itu loh, tempat mandi betap apa ya, betap jenenge ya. Mandi yang berendam tuh, wah turu sampai subuh di dalam kamar mandi, tempatnya setan, tempatnya jin loh. Ini kita kurang jaga waktu ini loh, kurang. Beliau ini kulinake loh. Saya juga heran, kok iso Habib ini kok bisa ini. Karena sekarang orang yang heran sama saya, apa yang nyupiri saya itu Heri itu, Bu Heri, Bu Sopo itu yang pernah tanya sama saya, Habib punya wudhu? Punya. Saya mana? Habib punya wudhu? Punya. Bu Heri, Bu Sopo yang pernah tanya sama Ana lupa, nah. Punya. Karena saya berusaha kulino, tak kulinake, paham ente? Tak kulinake, jangan sering-sering ke kamar mandi. Kecuali nek wis kebelet, ditahan sakit ente, kan begitu. Nah caranya biar ente nggak sering-sering kebelet, ojo kakean mangan, ojo kakean ngombe. Kecuali kalau sudah punya penyakit harus minum banyak. Ini beda masalah loh ya. Kita nggak bahas orang yang sakit-sakit yang udur-udur, nggak. Kita bahas umum, secara umum. Semua dikulinake. Kalau nggak dikulinake nggak bisa. Orang tahajud karena kulino. Orang sholat 5 waktu berjamaah karena kulino. Sholat di masjid karena kulino. Semua itu karena dibiasakan. Kalau dibiasakan terbiasa, nggak mungkin enggak. Nah nanti di akhirat waktu kita 24 jam akan ditampakkan oleh Allah. Kalau waktu yang kita gunakan untuk berbuat baik terang, kelihatan terang, jadi jamnya itu terang. Ibarat misalnya tak contoh ke ya, gambarannya saya tidak paham, nunggu ketemu nenggono. Misal jam, ini tidak ada jam. Nah, misal jam itu kan 12, 1, 2. Nah, jam yang kamu makmurkan dengan ibadah itu nanti kelihatan lebih terang, padang gitu. Tapi jam yang kamu gunakan untuk hal sia-sia, peteng raketok. Jadi misalnya waktu kita semua sama, Allah adil 24 jam semua. Rano sing dikelongi ngono, wong kafir waktu ini rak 24 jam tidak ada. Semua kafir, Islam, ahli ibadah, ahli maksiat, wali, awam, wali daya, wali murid, wali santri, semua 24 jam. Ya enggak? Semuanya 24 jam. Nah, bedanya ada padang enggak boleh. Ada yang apa? Ya siji yang padang liyane peteng, seakan-akan dia punyanya cuma 1 jam,
1 menit, 5 menit sehari, seakan-akan punyanya cuma segitu, yang lainnya mayanfa layamu tuh walayah ya, orang mutu ngenteke biaya, nggak ada apa-apa isinya. Nah, dimanfaatkan, manfaatkan ya. Jadi terakhir kesimpulan, orang yang berhasil itu adalah orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Karena dikatakan oleh Habib Abdul Haddad, waktu ini adalah jauharah, permata yang la qimata laha, tidak bisa dikasih harga. Kalau permata walaupun yang termahal di dunia masih ada harganya, berapa miliar, berapa triliun, ya enggak? Tapi ada enggak orang jualan waktu? Hah? Ada enggak orang jualan waktu? Sak detik weh. Ada enggak? Allah aja enggak jualan no. Apalagi makhluk. Enggak ada. Berarti ini waktu ini walaupun cuma seperberapa detik, 0, berapa detik, ini adalah permata yang nggak bisa kamu kasih harga. Ini barang mahal yang nggak bisa dikasih harga. Karena kalau sudah lewat nggak bisa balik, ya kan? Kalau sudah Israel datang nggak bisa mundur, sudah rampung, ya selesai, nggak bisa lagi sudah. La yastakhiruna minhu sa'atan wa la yastaqdimun. Begitu. Wallahu a'lam. Shawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ada. Alhamdulillah sudah kita dengarkan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Salah satu dari jamaah yang pertama yaitu ini terkait orang tua dan guru ya, Bib. Jikalau kita sudah takdim sama guru, manakah yang harus kita dahulukan antara janji kepada orang tua kita, orang yang kita segani, atau dawuh kepada guru? Kebetulan janji dan dawuh bersamaan waktunya. Contohnya gimana itu? Contohnya gimana itu? Jadi intinya begini, orang tua kita itu ada 3, ya, dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Yang pertama, orang tua kandung kita, bapak kandung, ibu kandung. Yang kedua, mertua. Kalau sudah nikah, mertua itu ya orang tua kita. Yang ketiga adalah guru kita. Kalau orang tua dan mertua itu dia merhatikan kita urusan dunia ketika kita masih hidup di dunia, nanyakan gimana kerjaannya gitu paling, gimana apa di rumah makannya apa dan lain-lain begitu. Tapi kalau guru itu tanggung jawabnya sampai di akhirat sana. Bukan berarti orang tua nggak tanggung jawab, cuman nanti orang tua itu kan lari dari anaknya, ibu lari dari anaknya, bapak lari dari anaknya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya. Kenapa? Takut saling tuntut menuntut karena ada hak-hak yang belum dikerjakan. Tapi kalau guru justru nyari muridnya, tuh mana tuh murid saya itu, kok tidak kelihatan itu di rombongan masuk surga. Cari malah, bukan lari tapi cari, mau mensyafaati muridnya. Kalau dia punya hak mensyafaati, dikasih Nabi Muhammad hak mensyafaati. Makanya disebut orang tua kita itu adalah abul jasad, bapak jasad kita. Jadi kita jasad ini nyambungnya ke orang tua. Tapi kalau ruh, abur ruh, bapak ruh kita nih semuanya ada ruhnya. Tidak mungkin jasad bisa
tegak kalau tidak ada ruhnya. Makanya orang mati itu begini tiba meneh ini tidak ada ruhnya. Kamu berdiri kan jatuh geblak, kan tidak ada ruhnya, tidak bisa tegak dia. Nah, bapak ruh yang abadi, berarti kan ruh ini kan yang abadi, itu adalah guru. Jadi gitu. Kalau ada perintah dari orang tua dan dari guru, maka diusahakan, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Wong saya ya punya guru, saya ya murid, sama aja. Kalian ya punya guru, kalian ya murid, sama aja. Semua orang gitu. Tidak ada guru dok, orang murid tidak ada. Guru ya mesti pernah jadi murid, ya, gitu. Tiba-tiba jadi guru itu tidak ada. Falaisal mar'u yuladu aliman, dikatakan tidak ada orang lahir langsung alim, pinter, ora ono. Mesti pernah berguru. Nah, pasti bisa. Kamu cari cara buat dua-duanya dilaksanakan, pasti bisa. Kalau tidak bisa, bisa. Siapa ngomong ra iso? Bisa. Enggak mungkin nggak bisa. Insya Allah bisa. Dengan cara, dengan trik ada. Ibaratnya ada caranya gitu. Yang kamu tidak mengecewakan salah satu daripada keduanya. Nah, itu dilakukan gitu. Selanjutnya ini, Bib. Bagaimana urutan atau tata cara dalam doa? Apakah boleh berdoa duniawi terlebih dahulu? Doa itu bebas. Doa duniawi, doa ukhrawi, semua yang ngasih Allah. Justru kalau kamu urusan duniawi minta selain Allah, Allah cemburu. Lah kok mintanya sama selain saya gitu. Allah malah cemburu. Duniawi, ukhrawi, apapun mintanya sama Allah. Sampai dikatakan salullah walau milha ta'amikum. Mintalah kepada Allah walaupun cuma garam di dapur, minta sama Allah. Garam. Minta sama Allah. Seremeh itu minta sama Allah. Jangan sepelekan permintaan kepada Allah. Karena Allah senang kalau hambanya ngemis, hambanya minta, itu seneng Allah. Beda kalau manusia, sepisan kei, pindo kei, peng telu, lo njaluk terus. Jadi kebiasaan rene terus, gersulo. Tapi kalau Allah tambah sering kamu minta, tambah seneng Allah, tambah cinta Allah. Dan kalau minta itu wa antum muqinun bil ijabah, yakin diijabahi. Jangan ya Allah, kok ora kabul ya Allah. Ya jangan gitu. Ya ora kabul tenan. Ndak kabul betulan gitu. Karena kamu nggak yakin. Kata Nabi, kalau doa yakin diijabah, pasti diijabah. Begitu. Minta apapun sama Allah. Meminta itu yang sekalian yang besar, karena Allah Maha Agung. Kamu mintanya remeh, lo minta sama Maha Agung minta remeh. Minta yang agung sekalian sama yang Maha Agung, minta yang besar. Lebih apa mungkin? Mungkin. Siapa ngomong ora mungkin? Siapa yang nyangka fulan sekarang jadi ini, fulan sekarang jadi itu? Tidak ada yang nyangka. Dia sendiri dulu mungkin ketika masih kecil ya ingusen ya orang nyongko bakal segitu hidupnya, bakal seperti itu, tidak nyangka. Allah yang ngatur semuanya. Jadi minta yang banyak, minta. Nah, aturan urutan doa bagaimana? Aturannya pertama begini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru doa. Doa ente minta apa terserah ente, baru ditutup dengan sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu adabnya doa, caranya doa. Karena diriwayatkan doa yang di tengah-tengah sholawat maka akan diangkat menuju Allah, akan langsung diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau doanya di tengah-tengah sholawat. Jadi awalnya apa tadi? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Terus ditutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa. Selanjutnya Bib. Ini Bib silahkan dimenjuk dulu. Oh ya. Dari tadi kayaknya semangat. Kenapa? Habib Muhammad semangat banget gitu. Semangat mulai biyen. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya, Bib, bagaimana cara membersihkan najis yang sudah kering di kasur? Terus ini Bib kemarin pernah mendengar ceramahnya Bib, sedekah air dapat meredamkan amarah Allah. Yang saya tanyakan contoh sedekah air atau rahasia itu yang bagaimana Bib? Sedekah air? Air. Ya. Oh, sedekah sir. Nah, ya, makanya sedekah air. Udah fokus sih. Wes kudu ngombe kuwi. MC-nya grogi Bib ini. Ya. Pertama, najis. Kalau di kasur itu repot ya. Ya mau ndak mau harus disiram. Cuman kasurnya ngeringkennya sulit. Nggak bisa. Coba kering gitu langsung suci itu ndak bisa. Mazhab Syafi'i harus disiram. Kalau mau betul-betul suci. Tapi kalau kering dan tubuh kamu juga kering, pakaian kamu juga kering, maka enggak menjalar, najisnya enggak pindah. Karena ada kaidah fikih, al-jaf bil jaf tahirun bila khilaf. Kering ketemu kering suci tanpa ada perbedaan pendapat. Sepakat ulama. Jadi kalau kencing yang di kasur itu kering, pakaian dan tubuh kamu juga kering, kamu duduk di atasnya atau tidur di atasnya, maka nggak pindah najisnya. Tapi kalau kamu tidur di atasnya terus keringet, basah berarti kan, maka najisnya pindah ke pakaian kamu. Gitu. Najisnya pindah ke pakaian kamu, menjalar, transfer, pindah. Gitu. Tapi kalau asal kering ketemu kering, nggak ada transferan najis, nggak ada. Jadi sama-sama tidak pindah, jadi tetap suci tubuh kamu yang di atas kasur itu. Gitu. Yang kedua, sedekah sembunyi-sembunyi. Sedekah sir itu sedekah sembunyi-sembunyi atau tidak diketahui orang lain, menyembunyikan sedekahnya. Itu ada hadisnya, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah rahasia itu meredam amarah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu banyak dosa, maka banyak-banyak sedekah rahasia yang orang tidak tahu. Rahasia. Misalnya tiba-tiba kamu transfer ke rekening pondok, dah, tidak ngomong sama saya, tidak WA saya, tidak ngomong, tiba-tiba transfer ke itu aja. Itu berarti sedekah rahasia. Saya tidak tahu, sopo iki. Tak cek di M-Banking, wah ada transferan 1 miliar. Wah, sopo iki? 1 miliar ngomong kan abot ya. 100.000 aja pengen disebut kan begitu kan? Apalagi 1 miliar kan gitu. Wah, siapa ini 1 miliar udah ngomong-ngomong? Nah, ini berarti pengen sedekah rahasia, pengen meredam amarah Allah sama dia kalau seandainya dia banyak dosa. Itu. Nah, dalam hadis yang lain, kalau kamu bersedekah, kalau bisa sedekah dengan tangan kanan, yang tangan kiri nggak tahu, nah, kan sulit. Tangan kiri meh diketok sih, kan nggak bisa. Maksudnya apa? Serahasia mungkin. Jangan pamer-pamer gitu. Loh, tapi kan dalam Al-Quran Allah memerintahkan juga sedekah yang terang-terangan. Ya, asal kamu bisa jaga hati, bagus sedekah terang-terangan untuk ngajak orang lain. Ayo, misalnya open donasi, yo saya 500, ayo kamu berapa? 100, 200, 300, nah begitu. Untuk nyemangati, ya itu bagus, nggak apa-apa. Bagus itu. Sedekah terang-terangan yang begitu bagus. Kalau seumpama diniatkan ke orang yang sudah meninggal gitu, Bib? Oh boleh, sampai. Jadi sedekah, ibadah, ngaji, ini kamu cari ilmu begini, hadiahkan pahalanya ke orang tua, dapat. Hadiahkan pahalanya ke guru kamu, dapat. Ke orang yang sudah meninggal, dapat. Siapapun, hadiah dapat. Ya, jadi pahala bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan dalam
keadaan yang lebih baik, kita akan dipertemukan Allah kembali insyaallah dalam keadaan yang lebih baik insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها ولا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين واحنا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه وداء. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجة الغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة.